Alhamdulillah tahun ini insya Allah akan ada pemberangkatan haji. Bagi kita yang sudah berhaji, mudah-mudahan dapat kita pertahankan nilai haji. Karena apa, Bapak-bapak dan saudara-saudara, berhaji itu sama dengan kita mencari gagak yang berbulu putih hari ini. Saking sulitnya orang bisa berhaji. Hari ini daftar, 30 tahun lagi baru bisa berangkat. Kalau tidak lebih dahulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka bagi yang sudah haji, memelihara hajinya itu yang berat. Kalau untuk berangkat haji berat juga, tapi memelihara nilai haji jauh lebih berat daripada berangkat. 3 bulan sebelum berangkat haji, biasa semangat orang itu yang tidak pernah ke masjid, rajin ke masjid. Sampai mau mendekat hari haji akan berangkat. Nah, begitu kembali dari haji, lama-kelamaan kena angin keliang, kena angin sebuah barasa, mulai lalu sorban bagas nenek, lalu kopian, kemudian mulai meninggalkan masjid. Kemudian lama-kelamaan hanya datang pada saat Jumat saja. Yang menyedihkan itu ada haji yang tidak lagi sholat Jumat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Kemudian ada haji yang sudah tidak lagi puasa. Nah, kemudian yang lebih parah lagi ada haji anu rajin beli buntut. Nah, sana masuk. Kalau ada haji yang masih beli buntut saat mata subhanallah. Ya, kalau yang belum haji, ya mungkin ada toleran kan. Ini yang sudah haji. Maka kita harus berpikir ulang, begitu kita sudah berniat haji, harus semua itu menorehkan diri. Itu simbolnya. Utamanya kalau kita sudah berhaji, upayakan jangan meninggalkan sholat berjamaah. Kan itu ada pelatihan di Madinah itu, ada namanya arba'in, sholat 40 rakaat 40 waktu. Maka dikasih jatah di Madinah itu selama 8 hari, 8 kali 5 itu 40 waktu. Tidak dikasih putus itu. Kalau putus berarti tidak mendapatkan arba'in. Barang siapa yang bisa sholat arba'in 40 waktu di sana, maka dia itu seperti orang yang baru dilahirkan dari kandungan ibu, fitrah suci. Kalau di sana alhamdulillah semua dibunuh. Tapi ada juga yang kebalikan. Di Mekah itu kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya. Kalau di Madinah 1000 kali. Jadi agak jauh dia nilainya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan masjid di sini atau di luar Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali kelipatannya. Ada yang membuang 100.000 kalinya di Masjidil Haram, dikejar yang 1000 kalinya di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi dan dikasih putus dia sholat jamaahnya. Tapi di Masjidil Haram itu kadang pergi, kadang enggak. Ya karena hotelnya terlalu bagus, jadi lebih senang dia di hotel. Di Mekahnya tidak ada sholat. Nah, maka oleh karenanya, Bapak, alhamdulillah, kalau kita hitung jumlah haji di daerah kita ini yang berangkat lebih kurang 100 dulu, paling tidak 100 orang berangkat setiap tahun. Kalau bapak-bapak haji dan ibu-ibu haja itu tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid, walaupun tidak ada yang tidak haji itu pasti full shotnya sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita yang tidak dapat berangkat haji, Bapak, karena daftarnya terlalu lama, diniatkan untuk bisa berangkat haji di bulan Syawal ini, diniatkan. Begitu masuk bulan Syawal ini, Bapak, kemudian dibuat tabungan, kalaupun tidak nabung ke bank, tapi betul-betul kita niat. Entah setiap hari kita mau istiqomahkan
jadi terus menerus atau setiap sekali seminggu atau setiap sekali sebulan kita niatkan. Maka yang penting kita bisa istiqomah isinya. Kalau agak berat kita isi 100.000 untuk celengan haji ini, diisilah 50.000. Kalau masih berat 50.000, sesuai dengan kemampuannya 10.000. Ya Allah niatkan ini untuk bisa berhaji. Mudah-mudahan dengan niat itu akan memancing rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada kita perhitungkan sebelumnya. Karena begitu niat jalan, Allah akan membuka jalan. Tapi kalau belum kita niatkan, itu namanya orang yang tidak mau memenuhi panggilan. Kita semua sudah dipanggil oleh Allah itu. Perintahkan Nabi Ibrahim, wa'adzin bin nas bil hajj. Wahai Ibrahim, undang manusia itu untuk berhaji. Sudah diundang. Nah kemudian kalau ada orang mengatakan, kenapa belum berangkat haji Pak? Belum ada panggilan. Panggilannya sudah datang, jawabannya yang belum. Kalau dipanggil sudah dipanggil. Tinggal sekarang kita mau jawab atau belum atau enggak, itu masalahnya. Bukan masalahnya belum dipanggil, sudah lama dipanggil itu. Bagaimana cara kita menjawab panggilan itu? Sisihkan sedikit waktu rezeki itu ditabung. Tidak mesti harus timbang di rumah. Tapi harus disembunyikan betul tabungan itu. Ya sume kenal lokal tabungan. Nah sampai lebih lalu kopi kembalian pokok sampai kita meninggal dunia itulah tabungan itu. Kalau belum bisa terpenuhi kuotanya. Entah kita mau 1.000 rupiah, entah kita mau 2.000 rupiah, entah kita mau 5.000, istiqomahnya yang dilihat. Kalau nanti Allah mengabulkan permohonan kita ini, maka sesungguhnya kita akan dimudahkan oleh Allah, pasti ada jalannya kita akan berangkat. Tetapi kalau kita belum mau untuk memenuhi panggilannya, maka jalannya agak tertutup. Ya Allah, begitu masuk celengan itu Bapak, langsung mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Itu besok kita isi lagi labbaik, tapi najinasnya keras. Ya tadi tahu. Nah sampai dengar bini dengan anak saya labbaik, saya niatkan nanti saya usai ke Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Dan itu ada kisahnya Bapak. Ada kisahnya seorang tukang sol sepatu. Dikumpulkan uangnya, diniatkan untuk berhaji. Satu hari uangnya sudah cukup. Jadi pas tahun itu sudah cukup. Kemudian istrinya dalam keadaan mengandung. Di samping rumahnya ada orang yang sedang masak daging. Kemudian aromanya keluar. Kemudian istrinya karena mengidam ingin makan masakan daging. Kemudian suaminya datanglah ke tetangganya. Saya mau minta sedikit masakan dagingnya. Kalau tidak isinya ya kuah-kuahnya lah, airnya. Kata ibu itu yang di samping rumahnya, daging ini halal bagi kami, haram bagi Tuhan. Tidak mengerti apa maksudnya halal bagi kami, haram bagi Tuhan. Daging ini adalah daging keledai yang mati tanpa disembelih. Saya sudah keliling ke sana kemari, ada anak saya ini kelaparan, tidak ada yang akan dimakan. Tidak saya temukan yang halal kecuali ada pakai keledai itu, maka saya ambil secukupnya untuk dimasakkan buat anak ini dalam menyambung hidupnya. Maka bagi kami ini halal, ad-darurat tubihul mahdurat. Karena ini darurat, maka kami dihalalkan selama untuk menyambung hidup. Tapi bagi Tuhan yang punya kemampuan untuk membeli daging yang segar, maka haram bagi Tuhan dan itu. Kemudian dengan serta merta berangkatlah ke rumahnya, karena orang ini tidak bisa makan di samping rumahnya, sementara dia akan berangkat ke haji. Maka
diberikanlah uang ONH-nya untuk hajinya. Tapi baiknya sudah jalan. Akhirnya tahun itu dia mengatakan pada istrinya, saya bersabar tahun ini, saya akan mengumpulkan lagi uang untuk bisa membiayai haji. Karena kita bersedekah ke sini. Menyambung nyawa orang lebih penting daripada harus memenuhi persyaratan Islam itu, karena ada yang lebih yang lebih penting, lebih darurat. Tetapi apa yang terjadi? Seorang ulama yang sedang berhaji kemudian tertidur di Masjidil Haram itu, tiba-tiba bermimpi ada mendengar dua malaikat yang sedang bercakap-cakap. Kira-kira berapa orang yang berhaji tahun ini? Kemudian kira-kira ada 100 ribuan. Berapa yang mabrur? Kemudian kata malaikat yang satu, tidak ada satupun yang mabrur. Semuanya mardud. Tidak ada satupun yang mabrur ini, karena niatnya rusak. Tetapi ada yang ajaib katanya, yang membuat mereka ini jadi mabrur walaupun secara personalnya tidak mabrur. Ada seorang yang tidak berangkat haji, tapi dia dihitung haji mabrur. Maka kemabruran haji itu membantu orang-orang yang haji itu untuk diangkat secara kolektif menjadi haji mabrur. Ada satu yang ikhlas tetapi karena terkendala tidak bisa berangkat haji, maka hajinya orang-orang yang berhaji tahun ini dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasaran orang ini yang bangun, kemudian dalam mimpinya itu diceritakan bahwa tempatnya di sini. Kemudian datanglah ke sana, ternyata tukang sol sepatu itu yang niat awalnya mau berangkat, tetapi karena ada kepentingan yang lebih penting, tetapi dia sudah meniatkan labbaik Allahumma labbaik, kendalanya bukan dibuat-buat, maka dia mabrur walaupun tidak berangkat haji. Maka dari kisah ini ingin saya sampaikan, maka nabunglah walaupun hanya 1.000 untuk berangkat haji, karena tukang sol sepatu itu pun nabungnya begitu, 1 dinar, 1 dirham. Kalau nanti takdir tidak mengizinkan kita untuk berangkat, maka itulah haji mabrur tanpa berangkat. Kalau yang berangkat ke sana belum tentu mabrur. Yang tidak berangkat ini ibarat orang yang meninggal waktu masih kecil. Kalau orang sudah dewasa itu ada dua kemungkinan, apakah dia akan masuk surga atau dia masuk neraka, karena sudah dibuktikan dengan amalnya. Ada anak kecil yang belum bisa beramal apa-apa, meninggal dunia dan belum dihitung amalannya oleh Allah karena belum mencapai usia terbalik, maka anak itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi anak kecil yang meninggal itu langsung masuk surga. Demikian pula orang yang sudah meniatkan haji, kemudian dia tidak bisa berangkat haji karena terkendala dengan daftar tubuhnya, kemudian karena dia terkendala dengan kemampuan uangnya, maka Allah akan memberikan dia yang mampu. Makanya saya putus asa, KBK, kemudian Pipis, KBK dari level tertunggu. Justru kalau kita melihat dari kisah ini, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, walaupun saya tidak punya uang, tapi dengan ini labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Itulah kelebihan beramal dengan ilmu, dengan kelebihan dengan beramal dengan tanpa ilmu. Kecil amalannya, tetapi besar pahalanya. Kalau ada orang yang bertersin, maka kita mengucapkan ya Allah. Salah satu kewajiban kita sebagai muslim, kalau ada yang bertersin, bersin itu, dan yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kita sambung dengan ya Allah, semoga Allah merahmati. Kemudian yang bertersin lagi menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Saya coba yarhamukumullah, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bisa bahasa Indonesia, semoga Allah merahmati. Yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah.
Nanti dijawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan menyempurnakan segala urusan. Ini keistimewaan bulan Syawal. Jadi selain kita puasa, kemudian saya lupa, baik yang sudah berhaji maupun yang belum berhaji, saya tabungan kembali untuk yang berhaji, tabungan khusus haji. Saya tulis tujuan tabungan haji. Nah, lepas dapat kuota saya terlebak kembali. Karena Mekah itu qaribun liman lahu nasib. Mekah itu sangat dekat bagi orang yang ditakdirkan ada nasibnya. Jadi tidak mesti ada uang, bahwa kalau sudah dipanggil dan kita menyaut itu kalau bersamaan pasti kita berangkat. Tahadud bin Nikmah, saya di usia 23 tahun itu tidak ada uang untuk berangkat haji. Kemudian begitu sampai di Mesir, kemudian menjadi ketua keluarga mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali, dapat jatah haji untuk untuk petugas ngurus jamaah. Jadi diambil dari mahasiswa, diambil dari Kemenang. Nah, kemudian tahun itu dapat berangkat saya di usia 23 tahun. Kalau secara uang tidak ada, tapi kalau Allah mendekatkan itu pasti diberikan jalan. Sehingga kita berangkat dari sana lebih awal, kita sampai di Mekah itu seminggu, lebih akhir kita pulang itu dari jamaah seminggu. Sehingga begitu awal kita datang itu Hajar Aswad masih sepi. Kemudian waktu pulang juga sudah sepi. Jadi bisa kita dapatkan. Maka berangkat haji itu tidak mesti pakai uang. Kalau Allah buka jalan itu pasti kita berangkat. Maka nasi kelipah seluruh pancingan, dah 1.000, dah 10.000. Ini bukan sesuatu yang kita menghayal-hayal, karena rezeki Allah itu lebih luas daripada apa yang kita kira. Ada saja jalan. Saya berangkat di tahun 2003. Tiket kita gratis bolak-balik, dikasih hotel, dikasih makan, dikasih gaji saat itu $3.000. Jadi 30 juta saat itu aku masih minta 10 juta. Nah, jadi itulah rezeki dari Allah. Begitu 2005 belum balik ke Indonesia, dapat lagi saya jatah untuk berangkat yang kedua kalinya 2005 menjadi petugas haji juga. Nah, dapat lagi. Jadi ini saya ceritakan ke Bapak bahwa jalan itu pasti akan terbuka kalau kita memenuhi panggilan. Nah, seperti dia imam ini berangkat awalnya sekali, tetapi karena Allah buka jalan, beliau berkali-kali, sama kena lulus Surabaya, ziarahi kota suci, tanah suci. Jadi kalau Allah sudah buka jalan pasti. Maka salah satu caranya harus ada keinginan yang kuat dulu. Karena begitu ada keinginan yang kuat, baru nanti akan disertai dengan dibukanya jalan. Siarindu laku Ka'bah. Siarindu laku Ka'bah. Karena inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Sesungguhnya rumah pertama yang didirikan, bangunan pertama yang didirikan di muka bumi itu adalah rumah Allah yang di Bakkah. Bakkah itu nama lainnya dari Makkah. Dari yang disebut di Quran itu Bakkah, kemudian menjadi Makkah. Karena Bakkah itu berarti menangis atau dia pusaran air. Karena di Ka'bah itu agak dia dataran rendah. Jadi kalau banjir di sekitarnya maka genangan air itu ke Ka'bah. Atau dia disebut Bakkah karena di sana pasti ada orang yang akan menangis. Kalau tidak bisa berangkat haji, diniatkan di bulan Syawal ini niat tabungan untuk umroh. Saya niatkan. Apa bedanya haji dengan umroh? Bedanya itu cuman wukuf di padang Arafah. Kalau nilainya sholat di Masjidil Haram sama.
Orang berhaji 100.000 kali, orang umroh juga 100.000 kali. Saya niatkan umroh. Mulai dari bulan Syawal saya start. Apa bulan Syawal saya bekas mau berangkat. Insya Allah senuk poka saya pilih dunia saya insya Allah tunduk akan saya mau berangkat untuk siapa. Umpama Taupia Bali, nonya modal Taupia Bali, tetapi karena keinginan keras untuk buat rumah, Ibu ya Riri beli pekerangan dulu. Nah, sudah beli pekerangan, Ibu ya Riri yang Taupia Bali panggung, dibeli tiang saya juga, dibeli untuk memperteng, dibeli atap, gitu. Bisa dia terbang. Atau kalau dia mau rumah batu, nanti dia beli batu satu red, beli pasir, nanti lama-lama naikkan dia satu kamar. Nah, demikian pula umroh ini. Maka jangan disia-siakan kesempatan. Karena apa? Karena yang kita sisihkan untuk umroh itu 1 rupiah dibalas 700 kali lipat oleh Allah SWT. Maka kalau ONH kita nanti untuk berangkat umroh itu 30 juta, itu kita sudah punya simpanan di akhirat tabungan itu 21 miliar. Sama dengan kita telah bersedekah 21 miliar. Kalau kita hitung-hitung jumlah harta yang kita miliki sampai saat ini, jarang yang bisa mencapai 21 miliar. Coba hitung lengkap bangkat, tanah, balik, kira-kira harga, jarang yang bisa mencapai 21 miliar. Tapi begitu kita keluarkan 30 juta, kalau kita bisa berangkat. Kalau tidak kita bisa berangkat, mencapai 30 itu sudah dihitung oleh Allah, kita telah mengeluarkan 30 juta dan dinilai 21 miliar kita terima di alam kubur. Itu kelebihannya kita mulai untuk nabung. Ada pusaka puloka kata kembali jangkam, norot jangkam terus sistema beda belik belik mati nonya bongkang nah. Aduh, sistema belik mati. Secara apa tengenna tu belajar tu masang kode tu mereok ramo sa ini barat tu judi senenya masang tu mereok jadi nuya ning dunia baik berjudi ning agama-agama berjudi tapi judi yang positif saja, judi positif kita masang sedikit kemudian nanti dikasih pahala yang sangat besar. Bapak dan saudara-saudara mungkin dalam kesempatan ini beliau satina sebaktuan apa mungkin satina saya musul saran, saya kasih kesempatan sebelum kita lanjutkan masuk podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini flashback ya setelah kita berpuasa gitu. Saya ingin mendapatkan kejelasan terkait dengan apa namanya kita melakukan itu pakai mikir apa maksudnya kita terima kasih. Kita ulangi, kita flashback ke belakang terkait dengan itikaf. Secara memang kita mendapatkan pencerahan terkait itikaf. Dan saya sendiri memang sering saya katakan kepada teman-teman konfirmasi itu kalau saya bertanya itu konfirmasi tetapi orang sekali untuk melakukan itikaf di masjid. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan seperti apa itikaf, kemudian
Nah, sebagai umatnya harus kita ikuti. Nah ini menjadikan rasakan ketika itu, andai saja kemudian kita tidak melaksanakan kita itu selama hidup, apa yang akan terjadi? Itu barangkali itu pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi hukum i'tikaf itu sunnah. Jadi bagi yang melaksanakannya akan mendapat pahala, bagi yang tidak melaksanakannya tidak akan mendapatkan dosa. Maka i'tikaf itu biasanya diupayakan di 10 akhir Ramadan untuk bisa dapat pahala. Jadi dia sambil i'tikaf bisa dapat pahala. Ayatnya disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi dilarang untuk kembali ke rumah dan bergaul dengan istri kalau kita sedang dalam keadaan itu. Karena Rasul rumah beliau itu berdekatan nempel sama masjid, jadi i'tikafnya bersebelahan dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, untuk i'tikaf ini kalau kita bisa melaksanakannya termasuk menghidupkan kehidupan. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid." Barang siapa yang bisa menghidupkan sunnah dikala sunnah itu sudah dilupakan oleh banyak umat, oleh banyak orang, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan pahala 100 orang mati syahid di jalan Allah. Nah, termasuk sunnah i'tikaf atau sunnah-sunnah yang lain. Jadi pahalanya besar, 100 orang mati syahid. Bagaimana caranya i'tikaf? I'tikaf itu bisa selama kita berada di masjid. Misalnya kita datang sholat maghrib ini, kalau sampai isya, niat saja begitu kita sudah masuk masjid, duduk, kemudian kita niat i'tikaf. Bisa pakai bahasa Arab bapasnya, bisa juga pakai bahasa sendiri. Niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di masjid. Maka di dalam i'tikaf itu diupayakan tidak membicarakan yang sia-sia, banyak zikir, banyak baca. Nah, kemudian i'tikaf itu begitu keluar dari area masjid maka batal i'tikafnya. Nanti kalau masuk niat lagi untuk i'tikaf. I'tikaf itu bisa sehari semalam, bisa 3 hari 3 malam, bisa sebulan tergantung. Dan itu harus dimusyawarahkan dengan istri. Kalau i'tikaf sampai 1 bulan, sampai 1 minggu, kalau istri tidak rela kita i'tikaf sampai 1 bulan karena abang harus ada di rumah, maka jangan dipaksa i'tikaf karena memberikan nafkah kepada istri itu adalah wajib dan i'tikafnya adalah sunnah. Jangan dipaksakan, ini saya mau melaksanakan sunnah Rasul, kata istri ini kewajiban. Untuk memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Maka itu harus dimusyawarahkan walaupun di 10 akhir Ramadan. Dinda, saya mau i'tikaf berapa hari bang? 10 hari. Nah bisa 5 hari. Ini kita menghidupkan sunnah mau dapat pahala 100 orang mati syahid. Nah jadi jangan sampai berbenturan dengan kewajiban di rumah. Kalau dia masalah sunnah, karena di rumah itu adalah wajib. Jadi itu sekelumit tentang i'tikaf. Nah, i'tikaf bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sehari semalam, bisa panjang selama dia kalau batal wudhunya keluar wudhu sana kemudian wudhu lagi. Maka disunahkan dalam i'tikaf itu untuk tetap wudhu. Kalau ada orang yang tidak melaksanakannya seumur hidup, maka dia tidak dihitung berdosa, cuman tidak menghidupkan sebagian dari sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa demikian, terima kasih karena waktunya sudah masuk. Insya Allah pada Kamis yang akan datang kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.